Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah berada pada pertemuan kelima, pertemuan keenam pada kegiatan Madrasah Ramadan Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar. Alhamdulillah, pada materi Islami kemarin sudah kita lewati 5 pertemuan pertama, yakni kita telah membahas mukhtasar tafsir surah Al-Kahfi yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Qadir Abu Faisa LC Hafizahullahu Ta'ala, dan insya Allah untuk 5 hari ke depan ini akan dibahas tentang kitab puasa dari Umdatul Ahkam yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Ansori MA Hafizahullahu Ta'ala. Alhamdulillah, Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita, sudah bergabung bersama kita di sini. Ya, maka dari itu kami persilahkan kepada Ustadz untuk memulai materi. Fadhil Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani. Syukurlahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini 10 Ramadan 1442 Hijriah, dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul dan bertemu ya melalui Zoom dalam rangka Madrasah Ramadan. Alhamdulillah, ini sudah hari keberapa ini hari? Ke-6, Ustaz. Hari keberapa Madrasah Ramadan ini hari? Siswanya. Keberapa ya? Ke-6, Ustaz. Ke-6, Ustaz. Ya. Ke-6. Baik. Ya.
Berarti sudah 5 hari berlalu ya. Sebelumnya materi apa yang dipelajari? Materi apa yang dipelajari sebelumnya? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ya. Baik. Siapa pematerinya? Ustaz Nah, Qadir. Ustaz Abdul Qadir. Abdul Qadir. Ustaz Abdul Qadir. Lesi Habibullah. Baik. Sudah ada yang hafal surah Al-Kahfi? Sudah Ustaz. Sudah. Sudah Ustaz. Iya. Sudah hafal ya? Iya. Baik. Kemarin berapa ayat yang dipelajari? Dari hari pertama sampai hari ketiga, hari ke-5. 26 ayat Ustaz. 27. 50 berapa? 50 ayat. 53. 53. 26. Kenapa ada perbedaan pendapat di sini? 26. Kalian masih Ada yang sampai bilang 23 Ustaz. Ada yang bilang 25, ada yang bilang 50. Hah? 50. Sampai ayat 26 Ustaz. 53. 26 Ustaz. 3 Ustaz. 26. 26 Ustaz. 26. Ada yang bilang 50. 27 Ustaz. 26. Tidak anu satu ayat. 26. Allah. Baik. Ini ada perbedaan pendapat ya di kalangan ya murid-murid SMP dan SMA Al-Bayyinah tentang materinya Ustaz Hafizahullah. Nah, baik. Siapa yang hafal surah Al-Kahfi? Dari ayat 1 sampai terakhir. Kita sudah hafal semua. Kelas 7 sampai 12. Iya. Iya Ustaz, sudah. Sudah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas kitab Syiyam dari kitab Umdatul Ahkam. Saya ulangi, kitab Syiyam dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ingat itu ya, jangan sampai ada juga perbedaan pendapat. Nanti saya tanya-tanya, ya, tiba-tiba ada perbedaan pendapat juga kayak tadi. Ya, ada yang bilang 20 ayat, ada yang bilang 50 ayat, ada yang bilang 25. Ya. Jadi yang bahas adalah kitab Syiyam dari kitab Umdatul Ahkam. Karya Al-Imam ya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Nama beliau adalah Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur bin Rafi' bin Hasan bin Ja'far Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ya. Kita sengaja memilih ya, kitab ini karena kitab ini memuat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim saja. Ya, jadi hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini itu sudah jelas dan pasti kesahihannya. Ya. Sudah pasti kesahihannya. Baik. Makanya kita pilih kitab ini karena dia ya hadis-hadisnya itu sudah jelas kesahihannya, disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Baik. Sebelum kita memasuki pembahasan dalam hadis-hadisnya,
Saya akan jelaskan dulu tentang makna kitabus siyam. Ya, makna kitabus siyam. Kitab, ya, makna kitab secara bahasa itu adalah ad-dhammu wal jam'u. Ya, itu makna kitab secara bahasa, ad-dhammu wal jam'u. Mengumpulkan, ya, atau berkumpul, ya, atau kumpulan, ya, jadi kumpulan. Nah, itu makna kitab secara bahasa, artinya kumpulan-kumpulan. Makanya pasukan kecil, ya, itu bahasa Arabnya disebut dengan katibah. Ya, itu bahasa Arabnya pasukan kecil, katibah. Ya, itu makna kitab secara bahasa. Jadi ad-dhamm wal jam', ya, kumpulan-kumpulan. Secara istilah, ya, kitab, ya, kitab secara istilah itu adalah satu nama yang khusus mencakup masalah ilmu, ya, yang di dalamnya terdiri dari bab dan pasal-pasal. Nah, itu kitab. Ya, jadi kalau ada kitab, ada buku, nah, di dalamnya itu kan ada babnya, ada pasal-pasal, ya, itu kitab. Nah, jadi nama ya khusus untuk pembahasan ilmu yang di dalamnya, ya, terkandung bab dan pasal. Ya, itu kitab. Baik. Sekarang as-siyam. Disebutkan kitabus siyam, ya. Coba perhatikan itu di layar ada kitabus siyam. Ya, as-siyam secara bahasa itu bermakna al-imsak, menahan. Ya, menahan. Ya, karena itu orang yang menahan diri tidak mau berbicara secara bahasa disebut sebagai orang yang berpuasa. Secara bahasa, ya. Secara bahasa. Kalau ada orang yang, ya, tidak mau berbicara, ya, tutup mulut, ya, maka itu secara bahasa disebut sebagai orang yang berpuasa. Ya. Sebagaimana dalam surah Maryam ayat 26. Surah apa? Maryam 26. Surah Maryam ayat 26. Ya. Di situ dikatakan, ya, potongan ayatnya, ya, inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Ya. Kata Maryam, inni nadartu lirrahmani shauma. Sungguhnya saya bernazar, ya, untuk berpuasa karena Allah. Falan ukallimal yauma insiya, maka saya tidak mau berbicara dengan seorang pun pada hari ini. Jadi Maryam dikatakan berpuasa, kenapa? Karena tidak mau berbicara. Nah, itu secara bahasa. Jadi, ya, seorang yang menahan dirinya dari sesuatu, ya, itu disebut dengan, ya, orang yang berpuasa secara bahasa, ya, secara bahasa. Taib. Adapun secara istilah, ya, secara istilah puasa itu adalah al-imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wal jima' wa ghairiha minal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ala niyatit taqarrubi ila Allah. Puasa adalah menahan dari makan dan minum
Ya. Menahan dari makan dan minum serta hubungan suami istri dan selainnya dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, akan kita bahas hal-hal yang membatalkan puasa. Ada yang masuk dan ada yang keluar. Maksudnya ada yang dimasukkan ke dalam tubuh, ada juga yang dikeluarkan dari tubuh. Nah, itu pembatal puasa. Ya, jadi menahan dari makan dan minum dan hubungan suami istri dan selainnya dari hal yang membatalkan puasa. Kapan? Min tulu'il fajar. Mulai dari terbitnya fajar. Ya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ala niyatit taqarrubi ila Allah. Ya. Disertai dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dari definisi ini, dari pengertian ini, perhatikan anak-anak sekalian. Dari definisi ini dapat dipahami bahwasanya waktu menahan, waktu di mana seorang, jangan ribut. Berapa uangku? Waktu ya seorang itu menahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kapan? Mulai dari terbitnya fajar. Ya, mulai dari terbit fajar. Dan terbit fajar itu ditandai dengan adzan subuh. Ya, perhatikan, bukan ya 10 menit sebelum adzan. Bukan juga 5 menit sebelum adzan. Tapi kapan? Ya, yaitu ketika terbit fajar. Dan terbit fajar itu ya menunjukkan sudah masuk waktu subuh. Ya, jadi di situ kita mulai menahan. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Ya, sampai terbenam matahari. Nah, kemudian menahan itu tidak hanya sembarang menahan. Ya, tapi harus disertai dengan niat. Harus disertai dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini makna puasa secara istilah. Kemudian pembagian puasa. Ya. Ini ada beberapa pendahuluan ya. Pembagian puasa. Puasa itu terbagi dua. Ya. Puasa itu terbagi dua. Ada puasa sunnah dan ada puasa wajib. Ya, ada puasa sunnah dan ada puasa wajib. Puasa sunnah itu banyak jenisnya. Seperti puasa Senin Kamis, ya, puasa Arafah, ya, puasa Asyura, ya, 10 Muharram, ya, dan puasa-puasa sunnah yang lain. Ya, termasuk nanti puasa Syawal. Itu puasa sunnah. Kemudian puasa wajib, ya, yang kedua puasa wajib, dan puasa wajib terbagi 3. Ya, puasa wajib terbagi 3. Yang pertama, ada puasa wajib karena masuknya waktu. Ya, jadi ada puasa wajib karena waktu. Itulah puasa Ramadan. Ya, jadi puasa ini wajib karena masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah puasa wajib karena sebab. Ya, puasa wajib karena sebab. Itulah puasa kafarah namanya. Ya, puasa kafarah. Nanti akan ada ya pembahasan tentang orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan dalam keadaan berpuasa, maka dia wajib membayar kafarah. Itu wajib. Wajib karena apa? Karena adanya sebab. Demikian juga misalnya orang yang melakukan pelanggaran ihram ketika dia haji atau ketika dia umrah, melakukan pelanggaran ihram, maka dia wajib berpuasa. Baik, itu namanya puasa kafarah. Kemudian yang ketiga ya, adalah puasa wajib karena hamba itu sendiri yang mewajibkan dirinya.
Ya. Jadi puasa wajib karena hamba itu sendiri yang mewajibkan dirinya. Itulah puasa nazar. Ya, itulah puasa nazar. Jadi ini 3 ya jenis puasa wajib. Jadi secara umum bahwasanya puasa itu terbagi 2. Ada puasa sunnah dan ada puasa wajib. Puasa sunnah banyak jenisnya. Ya. Kemudian puasa wajib itu terbagi 3. Ada wajib karena waktunya yaitu Ramadan, ada wajib karena sebab, dan ada wajib karena orang itu sendiri yang mewajibkan dirinya ya tentang puasa tersebut. Baik. Kemudian ya, pembahasan berikutnya. Ya. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini merupakan puasa wajib. Dan dia merupakan rukun Islam. Dia merupakan rukun Islam. Ya, dia merupakan rukun Islam. Ya. Ada yang mengatakan rukun Islam yang keempat dan ada yang mengatakan rukun Islam yang kelima. Ya. Yang jelas dia merupakan salah satu rukun Islam. Ya. Saya tidak berikan penjelasan secara detail terkait dengan ya perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan hal ini. Yang jelas ada yang mengatakan rukun Islam yang keempat dan ada yang mengatakan rukun Islam yang kelima. Yang jelasnya bahwasanya puasa ini termasuk salah satu dari rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan. Hajjil bait. Itu salah satu dalilnya dari sunnah. Ya, atau dari Al-Qur'an. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya. Dan seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa ya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Baik. Dan sepakat para ulama tentang wajibnya puasa Ramadan. Kemudian syarat-syarat puasa, ini pendahuluan terakhir. Ya, syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa itu ada 6. Ya. Yang pertama Muslim. Yang pertama Muslim. Karena itu orang kafir, ya, kalau dia puasa tidak diterima puasanya. Ya. Kenapa? Karena ya syarat puasa itu dia harus seorang Muslim. Ya. Dan orang kafir mereka akan disiksa karena mereka tidak berpuasa. Yang kedua balik. Ya, balik. Ya. Karena itu anak kecil tidak wajib berpuasa. Anak kecil yang belum balik. Tapi ya, anak kecil dianjurkan untuk berpuasa. Ya. Dilatih untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, akil, berakal. Ya, karena itu orang gila ya, tidak ada kewajiban berpuasa. Kenapa? Karena orang gila tidak berakal, hilang akalnya. Baik. Kemudian syarat yang keempat adalah tahir, bersih. Suci maksudnya, suci. Ya. Suci maksudnya di sini bagi perempuan. Ya, bagi perempuan yaitu tidak haid dan tidak nifas. Ya. Perempuan yang haid, perempuan yang nifas, ya, tidak ada kewajiban puasa. Bahkan kalau dia berpuasa tidak sah puasanya. Ya, tidak sah puasanya. Syarat yang kelima adalah qadir, mampu. Ya, mampu. Memiliki kemampuan. Karena itu orang sakit ya, orang sakit tidak ada kewajiban puasa.
Demikian juga, maksudnya orang yang sakitnya sakit berat ya. Ya, demikian juga orang yang sudah tua renta, ya, yang sudah tua renta, baik laki-laki maupun perempuan, ya, maka tidak ada juga kewajiban puasa. Kenapa? Karena tidak memiliki kemampuan. Dan syarat yang terakhir, syarat yang keenam adalah mukim. Ya, maksudnya tidak dalam keadaan safar, bukan musafir. Karena itu seorang musafir tidak ada kewajiban puasa. Dan ini insya Allah akan ada nanti pembahasannya. Baik, akan ada pembahasannya. Nah, itu ya 6 syarat ya puasa. Baik, bisa dilihat hadis yang pertama dalam kitab ini. Kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadhana bisawmi yawmin wala yawmain illa rajulan kana yasumu sawman falyasum. Bisa dibaca rajulan, bisa dibaca rajulun. Ya. Baik. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ya, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu ramadhana bisawmi yaumin wala yaumain. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Ya, maksudnya sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Ya. Kecuali seorang yang terbiasa berpuasa, ya, dengan satu puasa, misalnya puasa Senin Kamis atau puasa sunnah yang lain, puasa Daud, ya, maka hendaklah dia tetap berpuasa. Hendaklah dia tetap berpuasa. Baik. Ini hadis yang pertama. La taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasum. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Ya. Kecuali seorang yang terbiasa berpuasa dengan sebuah puasa, suatu puasa, maka hendaklah dia tetap berpuasa. Baik. Ada beberapa permasalahan terkait dengan hadis ini. Ya, dicatat dengan baik. Beberapa permasalahan. Pertama, tentang penamaan Ramadan. Ya. Tentang penamaan Ramadan. Apakah boleh seseorang mengatakan Ramadan atau harus mengatakan syahru Ramadan? Ya, bulan Ramadan. Ya. Jadi apakah boleh seseorang mengatakan Ramadan, ya, kata Ramadan saja, atau ya, harus dengan penyebutan syahru Ramadan, bulan Ramadan? Ya. Jawabannya boleh. Ya, boleh. Boleh mengatakan apa? Ramadan saja. Tanpa mengatakan syahrul Ramadan. Ramadan. Jangan kalian mendahului Ramadan. Ya. Jangan kalian mendahului Ramadan tanpa ada penyebutan syahrul Ramadan. Ya. Jadi jawabannya bahwa boleh mengatakan Ramadan. Nah, kenapa ini dibahas? Gimana Indah? Karena di sana ada hadis yang mengatakan bahwasanya la taqulu Ramadan. Jangan kalian mengatakan Ramadan. Fa inna Ramadana ismun min asma'illah. Walakin qulu syahru Ramadan. Ya. Jangan kalian mengatakan Ramadan.
Karena Ya baik, kita menunggu dulu, ada kendala. cek 1 2. Sudah kedengaran? Ya, 6 Ustaz. Baik. Iya. Kenapa dibahas? Saya ulangi ya. Kenapa dibahas bahwasanya harus mengatakan ya boleh mengatakan Ramadan ya, tanpa mengatakan syahrul Ramadan? Karena ada hadis yang mengatakan la taqulu Ramadan. Jangan kalian mengatakan Ramadan. Fa inna Ramadana ismun min asma'illah. Karena sesungguhnya Ramadan itu merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah. Walakin qulu syahrul Ramadan. Tapi ucapkanlah syahrul Ramadan. Ya. Hanya saja anak-anakku sekalian, ya. Ini saya sampaikan karena ini sudah tingkatan SMP dan SMA, ya, sudah harus mengenal hal-hal yang seperti ini. Ya. Hal-hal yang seperti ini dan memang ini Umdatul Ahkam, ya. Itu ya pelajaran tingkat bisa SMP bisa SMA. Baik. Ya. Hanya saja hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Karena itu ya jawabannya tadi, apakah boleh mengatakan Ramadan tanpa ada syahrul Ramadan? Kata syahr ya, maka jawabannya boleh. Ini yang pertama. Permasalahan yang kedua. Kapan puasa Ramadan itu mulai diwajibkan? Ya, kapan puasa Ramadan itu mulai diwajibkan? Jawabannya bahwa puasa Ramadan itu mulai diwajibkan di tahun kedua Hijriyah. Ya, di tahun kedua Hijriyah. Nah, di tahun kedua Hijriyah. Karena itu Rasulullah SAW berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Ya, Rasulullah SAW itu berpuasa 9 kali Ramadan dan itu disepakati oleh para ulama. Ya, bahwa ya puasa Ramadan diwajibkan di tahun kedua Hijriyah, tepatnya di bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW berpuasa 9 kali Ramadan karena Nabi itu wafat ya di bulan Rabiul Awal, ya di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah, tahun ke-11 Hijriyah. Ya, ini yang kedua. Baik. Yang terakhir, permasalahan terakhir terkait dengan hadis ini. Apakah boleh berpuasa setelah pertengahan Sya'ban? Ya. Apakah boleh berpuasa setelah pertengahan Sya'ban? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh dengan dalil hadis ini. Ya. Yang dilarang yaitu sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Baik. Beberapa faedah dari hadis. Faedah yang pertama. Ya, faedah yang pertama dari hadis yaitu larangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Ya. Sehari atau 2 hari. Bagi orang yang tidak memiliki kebiasaan berpuasa. Ya. Bagi orang yang tidak memiliki kebiasaan berpuasa. Adapun orang yang memiliki kebiasaan berpuasa seperti puasa Senin Kamis atau puasa Daud, ya, maka itu boleh.
Ya, misalnya begini. Seperti kasusnya kemarin ya. Kemarin itu kan ya, puasa Ramadan jatuh pada hari Selasa. Ya, hari Selasa. Ya. Kalau ada orang yang punya kebiasaan puasa Senin Kamis, maka boleh berpuasa di hari Seninnya. Ya, boleh berpuasa di hari Seninnya. Kenapa? Dia puasa sunnah di situ. Ya. Atau misalnya bertepatan puasa Daudnya. Ya. Sehari puasa, sehari berbuka. Di hari ya Sabtu dia berpuasa, di hari Ahad dia berbuka. Kemudian hari Senin berpuasa lagi, puasa Daud. Begitu hari Selasa masuk puasa Ramadan. Maka ini boleh. Ya, ini boleh. Yang dilarang kalau berpuasa dalam rangka berjaga-jaga. Ya, jangan sampai ini sudah masuk Ramadan, ya. Nah, itu yang dilarang. Makanya dikatakan di sini, illa rajulun kana yasumu shauman falyasum. Kecuali orang yang biasa berpuasa, maka silahkan dia berpuasa. Silahkan dia berpuasa. Nah, ini faedah yang pertama. Jadi larangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali bagi orang yang biasa berpuasa, maka boleh. Ya. Faedah yang kedua, bolehnya mendahului Ramadan dengan puasa 3 hari sebelumnya atau 4 hari sebelumnya, ya, atau 5 hari sebelumnya, ya, itu boleh. Ya, misalnya 2 hari ke depan Ramadan, ya, boleh, ya, atau 3 hari ke depan bulan Ramadan, hari ini saya puasa, boleh, ya, itu boleh. Jadi boleh mendahului Ramadan dengan puasa 3 hari atau 4 hari atau 5 hari ya sebelumnya. Ya, boleh. Nah, kemudian ya faedah yang ketiga. Ya, faedah yang ketiga. Baik. Bolehnya mengatakan Ramadan tanpa mendahului dengan kata syahr. Ya. Tanpa menyandarkan kata syahr atau bulan. Jadi boleh mengatakan Ramadan. Dan di sini Nabi SAW mengatakan la taqaddamu Ramadana. Ya, jangan kalian mendahului Ramadan. Faedah yang terakhir dari hadis ini. Ya, faedah yang terakhir dari hadis ini. Ya. Tentang hikmahnya. Ya, apa hikmahnya? Kenapa kita dilarang mendahului ya Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari? Apa hikmahnya? Ya, ada 2 hikmahnya. Ya. Pertama, untuk membedakan puasa ya wajib dengan puasa sunnah. Ya, atau membedakan ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Itu yang pertama. Ya, hikmah yang pertama untuk membedakan ya puasa wajib dengan puasa sunnah. Baik. Faedah yang kedua. Faedah yang kedua. Ya, yaitu ya, untuk mempersiapkan diri memasuki Ramadan dengan penuh semangat. Ya. Jadi untuk mempersiapkan diri memasuki Ramadan dengan penuh semangat. Ya. Ini 2 hikmah ya, kenapa dilarang mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Pertama, untuk membedakan antara ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Dan yang kedua, ya, sebagai bentuk persiapan memasuki bulan Ramadan dengan penuh semangat. Baik. Hadis yang kedua, ada enggak kira-kira dari siswa yang bisa baca? Nah, coba latihan membaca hadis. Ada kelas
9, kelas 9. Fauzan, ada Fauzan? Iya. Fauzan Mubarak. Iya. Ya. Bisa dibaca Fauzan Mubarak. Baru masuk Ustaz, baru bagus jaringan. Baru bagus jaringannya. Di mana tinggal Fauzan? Berarti hilang itu ya ini jaringannya. Baru bagus tadi, sekarang sudah tidak ada. Siapa? Kelas 12. Siapa kelas 12? Alif. Ada Alif? Ada Alif? Nggak ada Alif? Ini Muhammad Arkan. Ada Muhammad Arkan? Muhammad Arkan. Ada Muhammad Arkan? Tidak didengar. Dafa As-Siddiq. Ada? Tidak ada yang membaca ini. Yes. Siapa? Silakan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aituhu fasuma fa idza ra'aituhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqadrula. Baik. Iya. Jadi hadis kedua. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Di situ di terjemahannya radhiyallahu anhu ya. Harusnya radhiyallahu anhuma. Karena beliau dan ayahnya dua-duanya ya Muslim. Ya, Abdullah dan Umar yaitu Umar bin Khattab ya, keduanya adalah sahabat yang mulia. Maka kita katakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihatnya, ya, maksudnya melihat hilal. Hilal itu artinya bulan sabit. Dan hilal itu, perhatikan, hilal itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Ya. Jadi mulai dari ya 1 sampai 3, hari pertama sampai hari ketiga. Itu namanya hilal. Hari keempat dan seterusnya itu sudah qamar. Ya. Itu sudah qamar namanya. Ya, bulan. Ya, bulan juga sebenarnya hilal itu juga bulan tapi namanya bulan sabit. Ya, hilal itu dari hari pertama sampai hari ketiga. Hari keempat dan seterusnya sampai hari ke-29 atau hari ke-30 itu namanya qamar. Ya. Jadi kata Nabi SAW, apabila kalian melihat hilal, ya, maka berpuasalah.
Dan apabila kalian melihatnya lagi, ya, maksudnya melihat hilal bulan Syawal, maka berbukalah. Fa in gumma 'alaikum faqdurulah. Apabila tertutup bagi kalian, ya, terhalangi, ya, pandangan kalian, maka cukupkanlah, ya, bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Baik. Perhatikan di situ dulu. Idza ra'aitumuhu. Apabila kalian melihat hilal. Di sini maksudnya hilal bulan Ramadan. Ya. Hilal bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Ya. Jadi yang pertama, idza ra'aitumuhu fasumu, di situ maksudnya apabila kalian melihat hilal bulan Ramadan, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Ya. Apabila kalian melihat hilal lagi, maksudnya hilal bulan Syawal, fa'aftiru. Ya, maka berbukalah. Ya, maksudnya berhari raya Idul Fitri. Fa in gumma 'alaikum, kalau tertutup bagi kalian, ya. Kalau tertutup bagi kalian, ya. Maksudnya tidak kelihatan hilal, apakah itu karena mendung atau karena hujan, ya. Maka apa yang harus dilakukan? Maka tetapkanlah bilangannya. Maksudnya cukupkanlah, sempurnakanlah, ya, bulan itu menjadi 30 hari. Ya. Kalau Sya'ban maka disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau Ramadan maka dicukupkan atau disempurnakan bulan Ramadan, ya, menjadi 30 hari. Taib. Ya. Di sini ada beberapa permasalahan. Pertama, ya. Pertama, terkait dengan bilangan bulan Qamariyah. Ya. Bilangan bulan Qamariyah itu hanya 2. Ya. Jadi bilangan bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah itu hanya 2. Yaitu 29, ya, dan 30. Ya. Itu jumlah bilangan hari dalam penanggalan Hijriyah. Ya, hanya 29 atau 30. Nah, tidak ada 28 dan tidak ada 31. Ya. Yang pertama, ya, jadi kalender Hijriyah, ya, penanggalan Hijriyah itu hanya 2, ya, jumlah harinya. Apakah itu 29 atau 30? Tidak ada, ya, tidak ada 28 dan tidak ada 31. Ya, tidak ada 31. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua. Ya. Terkait dengan, ya, berapa orang yang harus melihat hilal bulan Ramadan? Ya. Berapa orang yang harus melihat hilal bulan Ramadan? Ya. Untuk hilal bulan Ramadan, maka, ya, apabila sudah ada 1 orang dari kaum muslimin, yang mana orang ini adalah orang yang jujur, ya, orang yang adil, bisa dipercaya, ya, dan dia melihat hilal, maka itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Jadi untuk hilal bulan Ramadan, kalau sudah ada 1 orang dari kaum muslimin yang melihatnya, maka itu sudah cukup. Itu sudah diterima. Itu sudah diterima. Itu untuk bulan, ya, bulan Ramadan. Ya, itu untuk bulan Ramadan. Baik. Adapun bulan Syawal, ya. Adapun bulan Syawal
Para ulama menyebutkan bahwasanya harus 2 orang. Ya, harus 2 orang. Aro. Baik, kita menunggu dulu. Ada kendala. Ayo. Sudah. Cek 1 2. Sudah. Sudah kedengaran ya? Baik. Nah, kemudian ya permasalahan yang ketiga. Ya, permasalahan yang ketiga. Ya. Apakah yang melihat itu harus laki-laki atau perempuan? Ya. Harus laki-laki atau perempuan? Jawabannya ya, perempuan juga boleh. Ya, perempuan juga boleh. Jadi kalau ada satu orang perempuan ini jujur, perempuan ini benar, ya, maka ya pengabarannya pun diterima. Ya, diterima. Kenapa? Karena ini hanya sifatnya pengabaran. Ya, istilahnya mimbabil ikhbar, bab pengabaran, bukan bab syahadah, bukan bab persaksian di pengadilan. Kalau persaksian di pengadilan itu harus ada 2 perempuan. Ya, tapi ini permasalahannya hanya ya pengabaran. Karena itu kalau sudah ada ya satu orang yang melihatnya, ya walaupun dia seorang perempuan maka tetap diterima. Itu menurut pendapat yang paling kuat. Ya, bahwasanya pengabaran perempuan itu juga diterima. Ya, juga diterima. Nah, ini ya apa namanya permasalahan yang ketiga. Ya. Kemudian permasalahan yang berikutnya, ya permasalahannya berikutnya, dan ini mungkin permasalahannya terakhir ya, banyak permasalahannya terkait dengan hadis ini. Ya. Ya. Apabila sudah ada satu negara yang melihatnya, ya, apakah seluruh kaum muslimin di negara-negara Islam wajib berpuasa? Ya. Di sini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk berpuasa. Ya. Wajib bagi kaum muslimin untuk berpuasa. Jadi misalnya ya, di Indonesia sudah terlihat hilal. Ya. Maka Malaysia ya dan negara-negara yang lain menurut pendapat ini itu sudah wajib berpuasa. Malaysia, Mesir, ya, Irak, ya, Saudi, ya, Yaman dan seterusnya. Itu ya wajib berpuasa. Ya, itu pendapat yang pertama. Jadi kalau sudah ada satu negara yang melihat, maka negara yang lain itu wajib berpuasa. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua bahwasanya masing-masing negara
ya masing-masing ya negara itu ya melihat hilal. Ya. Jadi kalau misalnya Saudi Arabia melihat hilal, kemudian di sana sudah terlihat. Di Indonesia dilihat hilal, diusahakan untuk melihat hilal. Ternyata belum terlihat, ya. Maka hanya Arab Saudi ya dan orang-orang yang melihat hilal itu yang berpuasa, atau negara-negara yang melihat hilal yang berpuasa. Adapun Indonesia ya tidak berpuasa. Kenapa? Karena belum terlihat hilal. Nah, karena itu ya anak-anakku sekalian, terkait dengan masalah ini itu selalu kita mengikut kepada ya pemerintah. Kalau pemerintah sudah menetapkan ya 1 Ramadan, maka kita berpuasa. Ya, kita berpuasa. Tapi kalau belum ditetapkan, maka belum berpuasa. Ya. Nah, itu mungkin kesimpulannya secara apa namanya? Secara sederhana ya. Ini ada pembahasan-pembahasan terkait dengan hal ini, tapi saya tidak meluas. Nah, permasalahan, oh ya masih ada satu permasalahan lagi. Kapan ya kita melihat hilal? Kapan kita melihat hilal? Ya, kapan waktunya melihat hilal? Ya. Waktunya melihat hilal itu di tanggal 29 Sya'ban. Ya. Ini untuk penentuan 1 Ramadan. Ya. Penentuan 1 Ramadan, maka kita melihat hilal di tanggal 29 Sya'ban. Adapun penentuan ya 1 Syawal, maka kita melihat hilal di tanggal 29 Ramadan. Ya. Misalnya begini. Hari ini misalnya hari ini tanggal 29 Ramadan. Ya, anggaplah hari ini tanggal 29 Ramadan. Maka sebentar sore begitu terbenam matahari kita berusaha untuk melihat hilal. Ya, dan itu dilakukan oleh pemerintah ya. Ada timnya ya. Disebarkan di mana-mana. Ya, di tempat-tempat. Begitu terbenam matahari ya, berusaha dilihat hilal. Kalau terlihat hilal berarti besok sudah 1 Syawal, kita lebaran. Tapi kalau belum terlihat hilal, maka ya Ramadan harus disempurnakan menjadi 30 hari. Besok masih puasa. Ya, besok masih puasa. Nanti lusa baru 1 Syawal. Ya. Demikian juga kalau misalnya untuk menentukan bulan Ramadan. Anggaplah hari ini 29 Sya'ban. Maka kita melihat hilal ketika matahari terbenam. Ya. Kalau terlihat hilal, maka besok sudah 1 Ramadan. Tapi kalau tidak terlihat hilal, maka ya kita sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, lusa itu sudah pasti 1 Ramadan. Itulah yang disebutkan di akhir hadis. Faqdurulah. Ya, sempurnakan bulan itu menjadi ya 30 hari. Taib. Ada beberapa ya faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Ya. Pertama, wajibnya menyempurnakan ya bulan Sya'ban menjadi 30 hari apabila tidak terlihat hilal. Ya. Apabila tidak terlihat hilal. Ya. Demikian juga wajib menyempurnakan bulan Ramadan menjadi 30 hari kalau tidak terlihat hilal. Ya, tidak terlihat hilal. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, wajibnya menetapkan 1 Ramadan atau 1 Syawal ya, apabila sudah terlihat hilal. Ya, saya dari tadi bahasa hilal ya, bahasa hilal. Karena saya sudah jelaskan apa itu hilal. Hilal itu ya tanggal 1 sampai 3. Ya. Jadi 1 sampai 3 itu namanya hilal. Ya. Jadi wajibnya menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal
itu dengan melihat hilal. Ya, melihat hilal. Karena itu wajib menyempurnakan Ramadan menjadi 30 hari apabila tidak terlihat hilal. Kemudian yang ketiga, ya, hadis ini merupakan ya bantahan terhadap hisab, ya, terhadap hisab, ya. Karena itu penentuan masuknya Ramadan itu dengan dua cara, ya, ya. Anak-anakku sekalian perhatikan, penentuan masuknya satu Ramadan atau satu Syawal itu dengan dua cara, ya. Pertama dengan melihat hilal, ya, dengan melihat hilal. Yang kedua yaitu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu cara menentukannya. Cuma dua ya, ini di dalam hadis ini disebutkan. Ya. Baik. Kemudian hadis yang ketiga, silakan dibaca. Siapa tadi? Terakhir, hadis yang ketiga. Siapa tadi yang baca? Ya. Ya, silakan dibaca hadis yang ketiga. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu sahuri barakah. Baik, insyaallah. Nah, hadis yang ketiga, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Insyaallah ini hadis yang terakhir ya pada hari ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, makan sahurlah kalian. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fis sahuri barakah. Karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Ya. Baik. Ada beberapa permasalahan yang terkait dengan hadis ini. Pertama, hukum makan sahur. Ya, hukum makan sahur. Ya, hukum makan sahur. Hukum asal makan sahur itu adalah wajib. Hukum asalnya wajib. Ya. Berdasarkan hadis ini, karena Nabi perintahkan, ya, namanya perintah itu wajib. Ya. Namanya perintah itu wajib. Ya. Sampai ada dalil yang memalingkan hukum itu menjadi sunnah. Ya, menjadi sunnah. Jadi hukum asal makan sahur itu hukumnya wajib. Ya. Tapi hukum wajib ini berubah menjadi sunnah. Ya. Kenapa? Karena ya disebabkan oleh perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah berpuasa yang disebut dengan puasa wisal, ya, yaitu puasa 2 hari berturut-turut tanpa makan sahur, ya, tanpa makan sahur, tanpa berbuka, ya. Nah, sehingga perbuatan Nabi ini memalingkan hukum hadis ini yang asalnya tadi wajib menjadi sunnah. Karena itu sahur ya berubah hukumnya menjadi sunnah, ya. Menjadi sunnah. Asalnya sahur itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya sahur itu ya, pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Nah, dicatat baik-baik. Ya, keberkahan sahur itu banyak sekali. Ya. Pertama, ya, dari keberkahan sahur, ya,
orang yang makan sahur berarti dia mencontoh Rasulullah. Ya, mencontoh Rasulullah. Kalau dia mencontoh Rasulullah, berarti dia dapat pahala, itu berkah. Ya, ini yang pertama. Ya, jadi orang yang makan sahur berarti dia mencontoh Rasulullah. Orang yang mencontoh Rasulullah, maka dia dapat pahala. Keberkahan yang pertama. Keberkahan yang kedua, ya, makan sahur itu merupakan pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasara. Karena mereka, orang Yahudi dan orang Nasara, itu juga berpuasa, tapi mereka tidak makan sahur. Ya, maka untuk membedakan puasa kita dengan puasa mereka, nah, makan sahur. Makan sahur. Itu ya berkah yang kedua. Jadi pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Baik. Keberkahan yang ketiga, para malaikat akan bersolawat kepada orang yang makan sahur. Ya, para malaikat akan bersolawat kepada orang yang makan sahur. Ya. Nah, saya berikan 5 ya, 5. Ya, banyak sekali faidahnya. Kalau Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari itu menyebutkan belasan, ya, keberkahan makan sahur. Faedah yang atau keberkahan yang ketiga, ya, bahwasanya keberkahan yang keempat ya, sahur itu akan menguatkan badan untuk berpuasa. Ya. Kalau anak-anakku sekalian, ya, puasa tapi tidak makan sahur, ya mungkin ya baru jam segini sudah loyo-loyo. Ya, ditanya, kenapa Fauzan loyo sekali? Tidak makan sahur kata tadi, Ustaz. Nah, itu. Jadi keberkahan sahur itu adalah ya untuk menguatkan badan. Ya. Dan yang terakhir, ya, faedah makan sahur atau berkah makan sahur, ya, bahwa waktu sahur itu adalah waktu yang mustajabah. Karena itu anak-anakku sekalian, ya, anak-anakku sekalian, kalau makan sahur jangan cuma makan sahur saja, ya, yang cuma makan minum, tapi perbanyak juga berdoa, ya. Yang kelas 3, yang kelas 9 banyak berdoa supaya lulus, ya. Kelas 12 banyak berdoa supaya lulus, ya. Kelas 7, kelas 8, ya, 11, kelas 10 banyak berdoa supaya naik kelas, jangan sampai tidak naik kelas. Ya. Nah, banyak berdoa supaya Allah mengangkat wabah ini, ya, virus corona ini, supaya kita bisa sekolah dengan ya normal seperti biasa. Ya. Itu banyak berdoa di waktu itu, ya. Atau banyak berdoa dengan ya terkait dengan akhirat, ya, dimasukkan ke dalam surga, ya, diberi kemuliaan dan seterusnya. Doakan kedua orang tua, ya. Nah, itu semua adalah hal-hal yang ya hendaknya. Taib. Ya, faedah dari hadis ini. Ya. Pertama, ya, di dalam hadis ini ya terdapat perintah untuk makan sahur, dan perintah di sini bermakna sunnah. Nah, jawabannya tadi, karena Nabi pernah berpuasa, ya, tapi tidak makan sahur. Yang kedua, ya, di dalam hadis ini terdapat keindahan pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau menggandengkan antara. Di sini terdapat keindahan, ya, pengajaran Nabi SAW, karena beliau menggandengkan antara hukum dengan hikmah. Apa hukumnya? Ya, tentang makan sahur. Ya, itu hukum yang beliau jelaskan. Ya, makan sahurlah. Ya, berarti sahur hukumnya ya sunnah. Ya, yang tadi asalnya wajib. Kemudian beliau jelaskan hikmahnya. Apa hikmahnya? Ya, karena sahur itu ada keberkahan. Ya, apa keberkahannya? Nah, membantu kita bersemangat untuk berpuasa.
bisa bersedekah di waktu sahur, ya. Cepat bangun supaya bisa sholat subuh, ya. Yang malas-malas bangun di waktu subuh, ya, bisa bangun, ya, untuk sholat subuh. Sebabkan karena apa? Dan ketika makan sahur itu jangan terlalu banyak. Baik, ini 3 hadis yang bisa kita jelaskan hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok. Ada pertanyaan? Kalau ada sesi tanya jawab. Ya, baik. Saya kembalikan kepada ya Ustaz moderator. Silakan. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama materi Islami yang dibawakan oleh Ustaz Ansori Hafizahullah Ta'ala kepada Ananda. Yang ingin bertanya kami persilahkan, bisa bertanya langsung dengan cara raise hand dan juga bisa bertanya melalui kolom chat. Ya, silakan. Ya, pertama kami persilahkan Ananda Andi Arham. Silakan. Bismillah. Apa Ustaz ingin bertanya? Biasa kalau subuh di sini banyak masjid Ustaz. Jadi sebagian masjid sudah azan, sebagian juga belum azan. Yang mana kita harus yang mengambil, apakah yang sudah azan atau yang belum? Ustaz. Taib. Ya, Ananda Arham tadi ya. Ya. Ananda Arham ya, perhatikan masjid yang azan tepat waktu. Ya, dan jadwal-jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah itu bisa ya dijadikan sebagai bahan acuan. Ya, kalau memang itu dari ya pemerintah. Ya, dari pemerintah ya. Ya, misalnya subuh jam sekian misalnya. Ya, dilihat oh ini masjidnya belum jam itu sudah azan. Masih ada 10 menit ya. Atau terlambat, ya jangan diikuti itu masjid yang adanya terlambat atau adanya yang terlalu ya cepat, ya. Jadi Ananda Arham ya perhatikan ya masjid yang adanya tepat waktu, ya. Nah karena memang ya itu ada beberapa masjid yang biasa terlalu cepat dan ada juga yang biasa terlalu lambat, ya. Jadi bisa melihat waktu-waktu yang ditetapkan oleh pemerintah, ya. Nah, biasanya ada diedarkan itu. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi jawaban untuk Ananda Arham. Ya, barakallahu fikum. Kepada Ananda masih ada lagi yang ingin bertanya langsung, silakan raise hand. Baik, kita baca pertanyaan dari kolom chat dari Ananda kelas 11B. Ya, Afwan Ustadz, bagaimana kalau misalnya kita tidak sengaja dalam hati mengatakan tidak mau puasa atau mau membatalkan puasa? Apakah batal puasa tersebut, Ustadz? Ya, silakan. Kalau dia berniat untuk membatalkan puasa, maka batal puasanya. Tapi kalau dia seperti dikatakan tadi tidak sengaja, ya maka itu insya Allah tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau dia memang berniat, walaupun dia tidak makan, tapi dia sudah niat untuk membatalkan puasanya, niat untuk makan, ya maka itu membatalkan puasanya. Karena Nabi SAW bersabda, innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Tapi kalau tidak sengaja, jangan akan berniat. Makan pun, ya nanti akan dibahas nanti. Makan karena lupa, minum karena lupa, itu tidak membatalkan ya puasa. Ya, wallahu ta'ala. Terakhir. Baik. 3. Barakallahu fikum. Ya, terakhir mungkin silakan Ananda yang ingin bertanya. Apa masih ada? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Baik. Ya, baik, Ustaz. Iya, dilihat mungkin Ustaz, siapa yang paling cepat angkat tangan atau ini? Itu ada pertanyaan, apakah Ya, baik. boleh, apa itu? Coba dibaca. Ya, pertanyaan dari Ananda kelas 12. Afwan Ustadz mau bertanya apakah boleh keramas atau bekam saat berpuasa? Baik. Untuk bekam nanti saya jawab ya. Untuk keramas dulu. Ya. Keramas boleh.
ya bagi orang yang berpuasa. Menyelam pun boleh, yang penting jangan menyelam sambil minum air. Ya. Yang sampai menyelam di di dapurnya, ya. Kalau menyelam di dapur itu ya bahaya. Tapi kalau keramas boleh. Ya. Boleh mandi-mandi, ya. Pakai air es, ya juga tidak masalah. Ya, untuk mendinginkan badan. Itu dibolehkan, ya. Adapun bekam nanti insya Allah akan ada pembahasannya, ya, terkait dengan bekam. Nanti diikuti saja, ya. Tapi kalau keramas, ya boleh. Yang penting keramas, ya, tutup mulutnya, ya, jangan sampai keramas baru, ya, pura-pura jadi keramas, ya. Nah, ya, ini pertanyaan terakhir disimpan saya, besok saya jawab, ya. Hukum sikat gigi bagi orang yang berpuasa. Ini semua insya Allah akan ada pembahasannya nanti, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu disimpan saja, insya Allah besok. Saya yang bertanya sekarang, sudah hampir jam 12. Saya yang bertanya sekarang. Lihat, ya, minta tolong dibantu siapa yang lebih cepat mengangkat tangannya, ya, untuk menjawab. Baik. Apa definisi puasa secara istilah? Tapi tidak mau. Ya. Baik. Afwan Ustadz, mau Yang pertama, yang jelas Ustadz. ya. Apa definisi puasa secara istilah? Nah, Ya, siapa itu yang paling pertama? Tangan Ananda Siti Sahra kelas 11B. Silakan dijawab. Ya, Pak. Adalah menahan diri dari makan dan minum serta hubungan suami istri dan lain-lain yang membatalkan puasa. Terus kasih lengkap. Sampai di situ. Saya start. Ustaz. Ya, siapa itu? Siapa? Pangeran Ustaz, Ya. Pangeran. Puasa adalah menahan dari makan dan minum serta hubungan suami istri mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat dan mendekatkan diri dengan Allah. Catat namanya itu, Ustaz. Siapa itu namanya? Nah, Ananda Afif Pausan dari kelas 7A. Iya. Nah, barakallahu fikum, ya. Insyaallah besok kita ketemu kembali, ya. Saya harapkan kepada anak-anakku sekalian semuanya, ya, semuanya untuk tetap bersemangat di dalam menjalankan ibadah puasa, ya, semangat untuk membaca Al-Qur'an, ya, dan ibadah-ibadah yang lain. Demikian juga semangat untuk menuntut ilmu, memurajaah pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh, ya, ustadz-ustadz kita sebelumnya. Ya, selalu dimurajaah, selalu diulang-ulang, ya, pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita sebelumnya. Ini kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk, ya, belajar. Ya, untuk belajar. Banyak ustadz-ustadz kita, apalagi kemarin seperti Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah menyampaikan tafsir surah Al-Kahfi, itu pelajaran jarang didapatkan. Ya. Demikian juga ustadz-ustadz yang lain, semuanya diperhatikan dengan baik, dicatat dengan baik dan diulang-ulangi. Itu sebagai bekal bagi, ya, bagi kita semua, ya, di bulan Ramadan ini. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi materi yang dibawakan oleh Ustadz
Ansori MA Hafizahullah Ta'ala pada pembahasan materi Islami pada bagian pertama tentang kitab puasa dari Umdatul Ahkam. Insya Allah kita lanjutkan besok. Materinya kita lanjutkan besok. Begitu pula dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz. Kepada Anda kami ingatkan kembali untuk mengumpulkan catatannya kepada Ustadz yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan catatan. Ya, jangan lupa setiap hari dicatat ya dan dikumpulkan kepada ustadz-ustadz pada penanggung jawab masing-masing kelompok yang telah dibagikan. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita bertemu besok. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.